Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketemu lagi dengan saya Disa Putra di channel YouTube Biji Kreatif, channel yang terus berupaya mendampingi para sahabat yang ingin menghentikan kebiasaan merokok ataupun yang sedang mempertahankan keputusan berhenti merokok. Simak, jangan di skip agar tidak gagal paham. Baik para sahabat, sebelum kita melangkah kepada topik bahasan, sekedar kita mengingatkan kembali bahwa rokok adalah satu produk yang berbahan dasar tembakau, biasanya dicincang sedemikian rupa dan dibungkus oleh kertas ataupun oleh tembakau juga, seperti halnya cerutu, atau juga dulu ada dibungkus dengan daun nipah. Kemudian dibakar dan asapnya dihirup, yang dianggap sebagai satu hal yang bisa menyenangkan bagi perokok itu sendiri. Kemudian dewasa ini, belakangan ini ada perokok elektrik ya, yang sebenarnya dari tembakau juga ya, tapi lebih dibakar, kemudian dihirup uapnya. Keduanya tentu mengandung racun yang sama bahayanya buat kesehatan tubuh manusia. Kemudian kenapa kita menjadi seorang perokok ya? Saya sendiri memang mantan perokok ya. Baru berhenti sekira 5 tahunan ya saya menghentikan kebiasaan merokok, dan alhamdulillah bisa bertahan sampai dengan hari ini. Ya tentu sudah banyak dosa yang saya lakukan ya. Antara lain dengan mempertontonkan aktivitas atau atraksi merokok saya di depan umum, kemudian itu ditiru oleh anak-anak kita, orang-orang yang melihat kita merokok, kemudian tanpa sadar juga kita sudah bukan hanya mencemari paru-paru kita, tetapi paru-paru keluarga kita, paru-paru orang lain, karena kebiasaan seorang perokok itu kadang kurang peka ya terhadap lingkungan. Kenapa demikian? Ya memang karena merokok merupakan hal yang lumrah dan biasa dilakukan sejak zaman dahulu ya. Sepertinya bukan sesuatu yang tabu, tetapi hal yang lumrah. Sehingga menaburkan asap yang di dalamnya terdapat partikel padat yang mengandung racun, itu bukan hal yang luar biasa, tetapi hal yang biasa-biasa saja. Nah, itu saya lakukan cukup lama, dan pada kesempatan ini saya mohon maaf kepada semua yang terdampak oleh perilaku saya. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi dosa yang telah saya lakukan. Amin. Nah, kemudian kenapa saya menjadi seorang perokok? Memang ya seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama karena merokok itu hal yang umum dilakukan orang ya. Dari kecil kita sudah diperlihatkan, dipertontonkan orang-orang dewasa yang merokok di depan kita tanpa ada merasa itu merupakan bagian daripada iklan bagi kita untuk menduplikasi apa yang mereka lakukan gitu ya. Bukan, ya ini memang sudah turun temurun, tetapi saya berupaya menyampaikan bahwa ke depan setidaknya kita tidak menjadi orang yang menjadi public figure bagi para anak-anak kita untuk menjadi perokok yang secara terus-menerus akan membebani perekonomian Indonesia. Nanti kita coba lihat di beberapa konten saya, di situ ada besarnya belanja rokok dibandingkan belanja pokok. Kemudian juga tanpa disadari bahwa aktivitas merokok itu merupakan upaya untuk bunuh diri secara perlahan-lahan, yang
secara masif dilakukan oleh generasi kita gitu. Nah, kemudian setelah kita mencoba-coba menjadi kecanduan. Nah, kita terbelenggu oleh perilaku atau kebiasaan merokok tadi, dan akhirnya tanpa sadar kita tergantung dan dijajah oleh rokok itu sendiri. Kita sendiri yang telah melakukan kesalahan dengan melakukan aktivitas yang tidak berguna buat diri kita. Nah, kemudian kita masuk kepada bagaimana sih cara tobat merokok. Ini sedikit akan saya bedakan antara kapok dan tobat. Kapok itu ketika kita sudah menerima dampak dari aktivitas merokok yang kita lakukan selama bertahun-tahun ya. Kemudian ada dampak negatif terhadap kesehatan kita dan kita menyadari ya, dan kapok gitu, kapok. Kapok ini hanya berlaku kepada orang yang sudah merasakan dampaknya, udah sakit, batuk dan lain sebagainya. Kemudian dia menjadi kapok. Nah, bagaimana cara menghadapi teman-teman yang sebenarnya belum mendapatkan dampak yang serius gitu, belum mendapatkan dampak yang serius, tetapi dia ingin menghentikan kebiasaan merokok dan terus diserang oleh mayoritas ya, karena di lingkungan kita mayoritas merokok. Jadi di ruang publik, di tempat kerja, kadang-kadang di kantor, di ruangan AC juga merokok ya. Di situ ada ibu-ibu. Itu pernah saya lakukan itu, dan kesempatan ini saya mohon maaf kepada semua yang pernah terdampak ya. Maksudnya dalam hal ini setidaknya kita harus membangun kesadaran ya, bahwa merokok itu merupakan hal yang mencemari paru-paru yang diberikan Allah kepada kita, yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan bukan hanya itu, ternyata ada paru-paru orang lain yang tanpa sadar juga kita sudah cemari gitu ya. Meskipun itu di ruang terbuka, bagi orang yang tidak merokok, asap rokok itu begitu menyengat ya, tetapi karena sudah terbiasa, ya sudahlah, karena secara umum memang semua orang merokok. Akhirnya tanpa sadar itu menjadi sesuatu yang hampir legal gitu ya, walaupun itu dilarang tetapi hampir legal. Di mana-mana tidak ada yang komplain. Ya, itulah yang menyebabkan semakin membesarnya volume masyarakat kita yang merokok. Hari ini di 2023 menurut data World of Statistics itu ada 70%. Di 2024 saya pikir sudah meningkat karena tidak ada upaya-upaya yang signifikan ya. Masih tetap biasa-biasa saja. Tentunya ini meningkat ya. Meningkat. Nah, taubat merokok ini lebih kepada bagaimana kita membangun kesadaran di dalam diri kita bahwa urusan menciderai paru-paru ini adalah urusan kita dengan Tuhan kita gitu ya, Sang Pencipta. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika kita kesulitan menghadapi situasi mempertahankan keputusan berhenti merokok, ataupun kita ingin berhenti merokok tetapi belum bisa, maka saya sarankan untuk melakukan taubat ya. Taubat membangun kesadaran bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya tidak normal. Mohon maaf ya. Yang kita lakukan tidak normal. Banyak hal yang harus kita akui, bahwa memasukkan asap ke dalam paru-paru itu bukan merupakan hal normal ya. Kemudian ada di bungkus rokok itu, merokok dapat menyebabkan beberapa penyakit dan lain sebagainya. Nah, kesadaran ini, taubat ini saya pikir lebih sedikit kontan untuk membangun atau mempertahankan keputusan berhenti merokok agar kita benar-benar bisa keluar dari zona rata-rata ya. Dan kemudian kita menjadi orang yang di dalam lingkup 5% saja. Kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua tetap sehat.